membahas profit analisis, ya, analisis profit. Nah, untuk apa kita membahas ini? Nanti suatu ketika Anda melakukan penelitian untuk mengetahui LD50, ya, LD50, lethal dose 50, ya, atau LC50, LD90 macam, ya. Maka kalau Anda menggunakan hewan coba, Anda lihat, ya, yang jumlah yang mati itu berapa, Anda ingin mengetahui, ya, toksisitas dan sebagainya, itu kira-kira kalau 50% bagaimana. Itu intinya di situ. Jadi apa itu profit analysis? Ini ide analisis profit pertama kali dipublikasikan oleh Bliss, ya, Hester Idner Bliss pada tahun 1934 di majalah Science, ya. Dia adalah ahli entomologi, peneliti efektivitas pestisida terhadap insekta pada daun anggur. Jadi pada saat itu Bliss ini kesulitan, ya, kesulitan meramalkan berapa konsentrasinya sehingga bisa diramalkan bahwa hewan coba itu mati 50%. Jadi kalau ada 100 insekta, ya, digunakan, saya meramalkan berapa konsentrasi, kalau saya ramalkan 50% itu mati. Apalagi 90%. Dia sangat kesulitan untuk mendapatkan itu. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya dosis atau konsentrasi dibandingkan responnya itu bukan garis linier. Kalau garis linier kan Y sama dengan BX plus A. Kan gitu kan? Ya, nilai B, nilai X sama nilai Y bisa kita ramalkan karena itu adalah hubungan linier. Ternyata ini tidak. Kurvanya bersifat sigmoid. Ya, masih ingat, ya, sig untuk S ini sigmoid. Maka dia punya ide. Bagaimana kalau kurva itu dijadikan linier? Nah, kalau itu nanti dijadikan linier, berarti kita bisa meramalkan 50%, 90% itu bisa. Intinya di situ. Pada tahun 1952, David Finney, ya, ini terkenal, ya, seorang profesor dari Edinburgh, meneruskan ide Bliss, menuliskan buku tentang profit analysis. Gitu. Jadi idenya masih ada di Bliss, tapi dia mencoba bagaimana merealisasikannya. Maka Finney ini mengarang buku namanya Profit Analysis. Anda bisa cari, ya, bukunya tahun 1940-an itu kalau nggak salah itu, ya, itu sudah terbit. Ya. Apa itu analisis profit? Profit analysis adalah suatu model regresi. Jadi kalau Anda mempunyai nilai X, kemudian ada nilai Y, ya, Anda ingin tahu hubungannya itu. Apakah ada hubungan antara X sama Y? Artinya hubungan itu apa? Misalnya hubungan yang linier. Kalau X-nya naik, Y-nya naik. Kalau X-nya bertambah besar, Y-nya bertambah besar. Atau sebaliknya, Y-nya tambah besar, X-nya tambah besar. Oh, berarti tidak ada hubungan. Bisa juga Y-nya naik, malah X-nya makin rendah. Hubungan yang terbalik. Itu nanti adalah kita tahu namanya korelasi. Ya, korelasi. Korelasi itu apakah ada hubungan X sama Y. Kalau korelasi ini disebabkan sebab akibat, ya, sebab akibat, kemudian kita lihat hubungannya misalnya linier, maka itu bisa dibuat model regresi. Jadi metode ini dipakai jika terdapat dua output ganda, dikotomi atau respon binomial yang disebabkan oleh beberapa variabel independen. Baik, ya. Kalau tadi saya sebut ada X, ada Y, contohnya gampangnya begini, ya. Kalau kita bekerja dengan spektrofotometri, UV vis, ya, konsentrasi larutan yang kita analisis atau standarnya kita naikkan, maka absorbannya kan naik, maka kurvanya lurus, ya. Kita bisa melihat, bisa menghitung Y sama dengan BX plus A, bisa. Atau Y sama dengan MX plus N, ya, sama aja, bisa begitu. Ini sebab akibat. Kok bisa sebab akibat? Sudah berdasarkan rumus. Rumusnya apa? Ada yang tahu? Hubungan antara Y sama
X sama Y. Nilai konsentrasi dan absorban. Lupa ya? Masuk semua ini lupa. Hubungan kalau kita punya konsentrasi, absorbannya mesti kalau konsentrasi naik, Y-nya naik. Apa Mas? Mbak? Le. Pernah belajar spektrum enggak? Halo? Ya wes ya. Ya, Bir Lambert. Ya, Bir Lambert. Itu kan sudah kita kenal ya. Baik, kita kembali ke analisis profit yang kita bicarakan. Ini nanti outputnya, Y-nya yang kita amati itu bersifat binomial. Binomial itu berarti yes atau no. Ya, itu berarti dua output, all or nothing. Atau mati atau masih hidup. Itu. Mati atau tidak mati. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan tikus, misalnya, Anda kasih obat toksik, Anda ingin tahu dia mati apa enggak, yang Anda lihat dia mati apa enggak, maka Anda definisikan. Kalau masih kejat-kejat itu hidup atau mati, Anda yang mendefinisikan. Kalau mati ya mati, hidup. Ya. Jadi yang kita amati nanti dari hewan coba itu, misalnya tadi serangga, kita kasih insektisida di situ, ternyata dia kita lihat mati. Nah, tinggal 100 hewan coba tadi, ya. Kemudian matinya ada 56, kita tinggal ngitung yang sudah mati. Ya, mati atau hidup. Tidak boleh setengah mati. Tidak ada. Jadi itu namanya data binomial, ya, dikotomi. Yes atau no gitu. Maka kalau Anda memiliki data, ya, data yang banyak, Anda amati antara yang jumlah yang mati tadi, ya, berapa persen atau jumlah mati, itu bisa dianalisa dengan probit. Jadi analisis probit ini banyak digunakan untuk analisis data uji toksisitas. Jadi kalau Anda melihat misalnya Anda bidang herbal misalnya ya, untuk analisis herbal, begitu Anda ekstraksi, Anda punya dapat ekstrak, Anda uji toksisitasnya misalnya. Maka Anda kumpulkan hewan coba apa yang Anda pilih. Misalnya Anda kasih ya dengan beberapa konsentrasi. Jadi dosisnya itu dinaikkan. Dinaikkan. Jadi dosisnya itu harus diatur sedemikian rupa dari sampel itu ada yang hidup, mulai hidup semua sampai mati semua. Ya, atau sebagian besar masih hidup semua, sebagian besar mati semua. Itu dosisnya harus dipilih. Ya. Menunjukkan proporsi organisme yang mati akibat pemberian beberapa konsentrasi bahan kimia yang diuji toksisitasnya. Jadi sekali lagi kalau Anda ingin menguji LC50, LD50, maka Anda satu menentukan konsentrasinya. Karena konsentrasi tidak bisa, konsentrasi tertentu kok nggak ada yang mati, nggak bisa pakai profit. Gitu. Maka ada yang mati, ada yang masih hidup, ya, dan semua mati atau hampir semua mati. Baik, untuk estimasi kekuatan stimulus yang diperlukan untuk menimbulkan respon dalam proporsi tertentu, seperti ED50, LD50, ya, median lethal